Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim bi qadri azumati dzatika fi kulli waqti wa hin. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini kita nanti akan belajar akidah akhlak pada bab 3, yaitu akhlak terpuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pembelajaran pada hari ini kita mulai, mari kita membaca suratul Fatihah. Semoga dalam pembelajaran kali ini nanti diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyat shalihah. Al-Fatihah. Terima kasih. Langsung saja, pada bab 3 ini nanti menerangkan tentang akhlak terpuji kepada Allah Subhanahu wa taala, yang terdiri dari menguraikan pengertian taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas. Jadi nanti ada 4 tema atau 4 materi, yaitu tentang akhlak terpuji kepada Allah, yaitu taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas. Semuanya tergolong dari akhlak terpuji kepada Allah dan disebut juga dengan akhlak mah. Serta nanti memberikan dan menemukan tentang contoh sikap tersebut dan menelaah dampak positif dari sikap tobat, taat, istiqomah, dan ikhlas, serta menerapkan perilaku tobat, taat, istiqomah dengan benar dalam kehidupan sehari-hari. Perlu kalian ketahui bahwa akhlak itu ada 2 macam. Ada akhlak mahmudah dan ada akhlak madmumah. Akhlak mahmudah disebut juga dengan akhlak terpuji. Kalau akhlak madmumah disebut juga dengan akhlak tercela. Akhlak terpuji kepada Allah pada bab ini, yang pertama akan kita bahas, yaitu tentang taat. Taat kepada Allah itu berarti mengikuti dan melaksanakan segala tuntunan Allah yang ada di dalam Al-Quran, baik itu dalam bentuk perintah maupun dalam bentuk larangan. Jadi semua yang diperintahkan oleh Allah yang sudah termaktub dalam Al-Quran wajib kita laksanakan dengan baik. Begitu juga perintah atau larangan yang sudah diterapkan di dalam Al-Quran, ketika itu dilarang oleh Allah, dilarang oleh agama, maka kita tidak diwajibkan untuk melaksanakannya. Bahkan diwajibkan untuk menjauhinya. Contoh perilaku taat, yang pertama adalah taat menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, taat menjalankan perintah pemimpin. Yang selanjutnya, taat kepada orang tua. Ini lebih-lebih yang paling penting adalah dalam kehidupan sehari kita, yaitu taat kepada orang tua. Kita sebagai anak, jangan sampai memberikan omongan yang tidak baik kepada orang tua, bahkan ketika kita disuruh oleh kedua orang tua kita, kita malah membantah dan tidak melaksanakan perintah orang tua. Yang kedua, taat menjadi seorang siswa. Perlu kita ketahui bahwa kalian sebagai siswa harus taat kepada siapapun yang memberikan serta memberikan amanah kalian ketika di dalam kelas maupun amanah ketika ada PR yang harus dikerjakan di rumah. Anak-anakku yang berbahagia, selanjutnya, bagaimana Pak cara membiasakan diri berperilaku taat? Yang pertama,
mengutamakan perintah Allah dan Rasul-Nya di atas segala-galanya. Jadi, mengutamakan perintah Allah itu contohnya adalah melaksanakan segala apa yang telah diperintahkan, contohnya suatu kewajiban melaksanakan sholat, ngaji, puasa, dan lain sebagainya. Ketika kita tidak ada uzur seperti sakit atau hal-hal yang lain, maka perintah Allah harus kita laksanakan dengan baik. Bahkan ketika kita sakit, masih diwajibkan untuk melaksanakan perintah Allah. Yang B, tidak menunda-nunda waktu sholat. Ketika kita sehat, maka wajib melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Karena sholat memiliki batasan-batasan waktu. C, menjauhkan diri dari perbuatan yang dilarang agama. Jadi kita sebagai siswa harus bisa membedakan amar ma'ruf nahi mungkar. Ada yang diperintahkan dan ada yang dilarang oleh agama. Ketika yang diperintahkan maka harus dilaksanakan dan dilarang maka harus dijauhi dan tidak dilaksanakan. Yang keempat, bergaul dengan orang-orang soleh. Kalian pastinya ada seseorang dan masyarakat banyak di lingkungan kita. Maka kita sebagai siswa yang baik harus bisa bergaul dengan orang-orang yang soleh. Yang berikutnya, pembiasaan diri taat. Yang kelima adalah melatih diri mentaati segala peraturan yang berkenaan dengan diri sendiri. Yang F, melatih diri mentaati perintah nasihat orang tua dan guru. Ketika kita tidak bisa mendengarkan perintah dan nasihat orang tua maupun guru, kita harus seyogyanya melatih diri kita agar selalu bisa mentaati perintah dan nasihat orang tua serta guru dengan benar. Itu adalah contoh daripada membiasakan diri bersikap taat sehari-hari. Berikutnya dampak positif taat. Yang pertama adalah perasaan tenang karena bebas dari beban moral dan dapat melaksanakan salah satu ajaran. B, mendapatkan kepercayaan dari orang lain karena terbiasa hidup taat. C, hidupnya lebih teratur. Yang terakhir, keempat, jika taat dilakukan dengan ikhlas karena Allah akan mendapat surga di akhirat kelak. Apapun yang kita laksanakan, taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, serta taat kepada ulil amri dan taat kepada siapapun, jika itu kita niati dengan ikhlas, maka balasan dari Allah adalah surga. Surga adalah tempat orang-orang yang beriman besok kelak di akhirat. Yang berikutnya adalah taubat. Taubat adalah termasuk akhlak mahmudah nomor 2 yang akan kita bahas. Menurut bahasa, kata taubat berasal dari bahasa Arab yang artinya kembali atau rujuk. Tobat menurut istilah adalah kembali ke jalan yang benar setelah melakukan dosa dan berjanji tidak mengulangi lagi. Yang namanya manusia hidup di dunia pasti memiliki kesalahan dan memiliki dosa. Itulah mutlak yang dimiliki oleh pribadi seseorang. Kita sebagai manusia, jika memiliki kesalahan maupun memiliki dosa, selayaknya yang wajib kita laksanakan adalah melaksanakan tobat kepada Allah. Dan baik kesalahan itu berhubungan dengan orang lain, maka kita juga wajib meminta maaf kepada orang lain. Dalil tentang taubat adalah surat At-Tahrim ayat 8 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Jadi taubat itu tidak dilaksanakan dengan asal-asalan. Taubat yang benar itu adalah taubat yang bersungguh-sungguh, yang nantinya taubat itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya, taubat yang berkaitan dengan dosa kepada sesama manusia. Yang pertama, menyesali perbuatan dosa yang telah dilakukan. Nomor 2, meninggalkan perbuatan dosa yang telah dilakukan. Yang nomor 3, berniat atau bertekad untuk tidak mengulangi lagi perbuatan dosa. Itu adalah termasuk jenis dan contoh taubat.
Kami ulangi, ya. Jenis dan contoh tobat. Yang pertama adalah tobat yang berkaitan dengan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala dan ada tobat yang berkaitan dengan dosa kepada sesama manusia. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, jika tobat yang berkaitan dengan dosa kepada Allah adalah menyesali perbuatan dosa yang telah dilakukan. Ini yang pertama. Jangan sampai kita tidak menyesal, tetapi ketika melakukan dosa, mengulangi lagi perbuatan dosa. Itu sama saja tidak melakukan tobat dengan benar. Yang nomor dua, meninggalkan perbuatan dosa yang telah dilakukan. Dosa yang telah dilakukan harus ditinggalkan dan dijauhi dengan jauh agar tidak mendekat lagi. Nomor tiga, bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan dosa lagi. Nah, jika tobat yang berkaitan dengan dosa kepada sesama manusia, maka yang harus dilakukan adalah yang pertama, menyesali perbuatan buruk yang telah dilakukan. Yang nomor dua, meninggalkan perbuatan buruk yang telah dilakukan. Tiga, meminta maaf dengan sungguh-sungguh dan bertekad untuk tidak mengulangi perbuatannya. Dan empat, memenuhi hak-hak orang lain yang dizolimi. Jadi ketika kalian memiliki kesalahan dengan orang lain, maka yang dilaksanakan pertama kali adalah meminta maaf kepada orang yang dizolimi. Baru meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dua-duanya sama-sama harus kita laksanakan untuk memenuhi taubatan nasuha dengan baik. Yang berikutnya dampak positif tobat. Yang pertama akan memperoleh kembali jalan hidup yang benar. Ketika kalian taubatnya benar, maka jalan hidup yang benar juga akan kalian peroleh dengan baik. Yang B, dosanya akan diampuni oleh Allah, asalkan tidak mengulangi lagi. Yang C, memperoleh semangat hidup baru karena sudah berniat dengan sungguh-sungguh meninggalkan perbuatan dosa yang telah lalu dan membuka lembaran baru. Yang D, dapat mengembalikan nama baik sendiri, keluarga, dan masyarakat. Yang E, dapat menimbulkan rasa aman bagi lingkungan dan nyaman dalam pergaulan. Akhlak mahmudah yang ketiga adalah istiqomah. Istiqomah berasal dari bahasa Arab yang artinya lurus atau seimbang. Artinya lurus, seimbang. Dalil perintah agar istiqomah yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina qalu rabbuna Allahu summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dalil tentang istiqomah adalah surat Fussilat ayat ke-30 yang artinya sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah kemudian tetap dalam pendiriannya akan turun malaikat-malaikat kepada mereka seraya berkata, janganlah kamu takut dan bersedih hati serta bergembiralah dengan memperoleh surga yang dijanjikan Allah kepadamu. Contoh istiqomah. Pak Reza terkenal sebagai pedagang sukses di kampungnya. Beberapa toko besar dia miliki dengan usaha yang lancar. Kelancaran usahanya tidak membuat Pak Reza lupa beribadah kepada Allah. Sebagian hasil usahanya disumbangkan pada tempat-tempat ibadah dan orang-orang yang membutuhkan. Semua itu dilakukan Pak Reza atas dasar mengimani akidah Islam dengan penuh keteguhan hati agar tetap menjadi pedagang yang jujur, tetap rajin beribadah dan gemar bersedekah sesuai ajaran agama. Jadi, istiqomah itu adalah perlu pengorbanan yang besar, perlu hati yang jernih, perlu kekokohan hati yang teguh. Karena dengan kekokohan hati yang teguh, istiqomah akan berjalan dengan baik. Selain itu, jika kita menjadi orang yang sukses, kuncinya adalah tidak lupa dengan beribadah dengan Allah dan mengingat selalu perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, berikutnya
Dampak positif istiqomah dan cara membiasakan diri istiqomah. Dampak positif istiqomah yang pertama, tidak lalai terhadap perintah Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, hidup menjadi tenang dan dijauhkan dari rasa takut dan sedih oleh Allah. Yang ketiga, melakukan pekerjaan atau kegiatan dengan konsisten. Yang keempat, akan mendapatkan kesuksesan karena ketekunan dan keuletannya. Yang kelima, melahirkan sikap optimis dan tidak takut menghadapi tantangan dalam hidup. Yang berikutnya, menjadi orang yang teguh pendirian, tidak mudah goyah. Dan cara membiasakan diri istiqomah yang pertama adalah senantiasa berbuat kebaikan serta beramal soleh. Yang B, meningkatkan ibadah kepada Allah. Yang C, banyak bergaul dengan orang-orang yang soleh. Yang keempat, ikhlas dan sabar dalam menjalankan perintah Allah. Dan yang terakhir, banyak berzikir, menyebut nama-nama Allah dan Nabi Muhammad SAW. Jadi, cara membiasakan diri istiqomah itu adalah senantiasa berbuat kebaikan tanpa henti. Jangan sampai kita bosan. Lawan kata istiqomah itu adalah bosan. Bosan itu adalah berhenti melakukan perilaku baik. Kalau istiqomah selalu seraya melakukan perintah baik dan melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Yang terakhir, rangkuman materi adalah taat berasal dari bahasa Arab yang berarti setia, tunduk, dan patuh. Sementara menurut istilah, taat adalah mematuhi segala perintah yang telah ada dan disepakati bersama. 2. Taubat berasal dari bahasa Arab yang artinya kembali, merujuk. Taubat menurut istilah adalah kembali ke jalan yang benar setelah melakukan dosa dan berjanji tidak mengulangi lagi. Yang ketiga, menurut bahasa, kata istiqomah berasal dari bahasa Arab yang artinya lurus seimbang. Salah satu cara membiasakan diri istiqomah yaitu senantiasa berbuat kebaikan dan beramal soleh. Demikian pembelajaran pada hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.